Oke, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, kembali lagi dengan saya Niki Diasyanti. Di sini saya akan mencoba menjelaskan untuk mata kuliah metode perancangan program, di mana pada pertemuan kedua ini kita akan masuk ke materi program data dan visual code. Oke, untuk materi kali ini diharapkan kita memahami program data serta arti dan penulisan dari visual code. Oke, sebelum kita akan masuk terlebih dahulu kepada program data, ya. Karena program di sini ditulis untuk memproses data, maka Anda harus memiliki pemahaman yang baik tentang sifat dan struktur data yang sedang diproses. Data dalam program dapat berupa variabel tunggal, integer, atau karakter, atau item group yang kadang-kadang disebut agregat seperti array atau file. Kemudian kita akan masuk ke pembahasan variabel, konstanta, dan literal. Untuk variabel, ya, variabel adalah nama yang diberikan untuk kumpulan sel memori yang dirancang untuk menyimpan item data tertentu. Disebut variabel karena nilai yang disimpan dalam sel memori tersebut dapat berubah atau bervariasi pada saat program dijalankan. Contohnya kalau kita membuat aplikasi penggajian, ya, akan ada namanya total gaji, ya. Nah, di sini total gaji akan berubah atau akan berbeda pada saat kita mengeksekusi program tersebut. Karena apa? Antara karyawan satu dengan karyawan lain pastinya akan ada perhitungan yang berbeda dari absensinya, dari tunjangannya, dari potongannya. Maka total gaji itu disebut sebagai variabel. Sedangkan konstanta adalah item data dengan nama dan nilai yang tetap sama selama eksekusi program. Misalnya, nama 50 dapat diberikan untuk item data yang berisi 50. Kayak contohnya, kalau kita mau menghitung nilai luas lingkaran ya, pi r kuadrat. Nah, pi itu sifatnya konstanta karena nilainya tetap, ya, yaitu 22 per 7 atau 3,4. Kemudian kita akan masuk ke literal, ya, di mana literal adalah konstanta yang namanya adalah representasi tertulis dari nilainya. Kemudian kita akan masuk kepada tipe data. Di awal program, ya, programmer harus secara jelas mendefinisikan bentuk atau jenis data yang dipakainya. Tipe data dapat berupa item dasar data atau satu data. Oke. Untuk item dasar data adalah item yang berisi variabel tunggal yang selalu diperlakukan sebagai satu unit. Item data di sini biasanya diklasifikasikan ke dalam tipe data, di mana tipe data terdiri dari satu set nilai data dan satu set operasi yang dapat dilakukan pada nilai-nilai tersebut. Tipe data dasar yang paling umum adalah integer, float, karakter, dan boolean. Nah, bentuk integer di sini mewakili satu set bilangan bulat, positif, negatif, atau nol. Contohnya 3 ya, 576, dan minus 5. Sedangkan float, float itu mewakili satu set angka positif atau negatif yang dapat mencakup nilai sebelum atau setelah titik desimal. Contohnya 19,2 ya, 1,92E plus 01 atau minus 0,01. Sedangkan karakter di sini mewakili set karakter pada keyboard, ya. Ditambah beberapa spesial karakter, contohnya kapital A ya, huruf besar atau misalkan B. Nah, ditambah lagi dengan simbol string atau simbol dolar di sini. Nah, kemudian untuk yang tipe data boolean, mewakili bendera kontrol atau saklar yang mungkin berisi salah satu dari hanya dua nilai yang mungkin sifatnya benar atau salah, jadi true or false. Nah, untuk yang struktur data adalah struktur yang terdiri dari item data lainnya, di mana item data yang dikandungnya adalah komponennya yang mungkin berupa item data dasar atau struktur data lainnya. Nah, dalam struktur data dikelompokkan bersama dengan cara tertentu yang mencerminkan situasi yang terkait dengan program, di mana struktur data yang paling umum adalah berupa record atau file.
Nah, record merupakan kumpulan item data atau bidang yang semuanya memiliki hubungan dengan satu sama lain. Misalnya, catatan siswa ya. Di sini mungkin berisi catatan siswa yang terdiri dari nomor siswa, nama, alamat, dan mata pelajaran yang dicatat. Sedangkan file di sini merupakan kumpulan catatan terkait. Ya, misalnya file siswa mungkin berisi kumpulan catatan tentang siswa. Array di sini merupakan suatu data yang terdiri dari sejumlah variabel atau data item yang semuanya memiliki tipe data yang sama dan diakses oleh yang sama nama. Misalkan sebuah array yang disebut skor mungkin berisi kumpulan nilai ujian siswa. Nah, akses ke masing-masing item dalam array adalah dibuat dengan menggunakan indeks atau subscript di samping nama array. Misalkan skor list ketiga. Nah, di sini berarti mewakili skor ketiga dalam narik yang disebut skor. Sedangkan untuk string di sini merupakan kumpulan karakter yang bisa tetap atau variabel. Seperti contoh di sini Jenny Parker. Nah, Jenny Parker di sini dapat mewakili satu data string sebagai nama siswa. Oke, untuk program data, selanjutnya kita akan membahas mengenai file, ya, di mana menjadi penyimpanan informasi yang populer adalah memasukkan dan menyimpan data dalam file. Ada beberapa keuntungan utama menggunakan file, yaitu pertama, beberapa program berbeda dapat mengakses data yang sama. Yang kedua, data dapat dimasukkan dan digunakan kembali atau reuse selama beberapa kali. Yang ketiga, data dapat dengan mudah diperbarui atau update dan dipelihara. Data lebih mudah akurat. Nah, ada dua jenis file di mana data dapat disimpan, yaitu file sequential atau berurutan atau teks di mana data disimpan dan diambil secara berurutan. Sedangkan direct or random access file yaitu file akses langsung atau acak di mana data disimpan dan diambil secara acak dengan cara menggunakan kunci atau indeksnya. Oke, di sini dengan catatan, file berurutan dapat dibuka untuk membaca atau menulis, tetapi tidak keduanya operasi pada file yang sama. Kemudian file akses acak dapat dibuka untuk membaca dan menulis di berkat sama. Oke, kemudian validasi data. Ya. Data harus selalu menjalani pemeriksaan validasi sebelum diproses oleh sebuah program. Jenis data yang berbeda memerlukan pemeriksaan berbeda dan bisa sangat spesifik. Ya. Namun, pemeriksaan validasi data yang paling umum adalah sebagai berikut. Kita harus memperhatikan jenis data yang benar, ya, di mana data input harus sesuai dengan definisi tipe data yang dinyatakan di awal program. Kemudian, rentang yang benar. Data input harus berada dalam kumpulan atau rentang nilai yang diperlukan. Nah, kalau di sini rentang yang benar itu misalkan kita mempersiapkan size-nya pada saat kita pembuatan database, kita menyiapkan tabel mahasiswa, ya. Untuk NIM kita gunakan misalkan size-nya 8, ya. Kemudian 8 berarti contohnya NIM kalian ya ada 8 karakter, menunjukkan 2 digit awal yaitu jurusan kalian, 2 digit kemudian menunjukkan tahun, dan 4 digit berikutnya yaitu menunjukkan jumlah urutan mahasiswa. Nah, kemudian panjang yang benar data itu misalkan string, ya harus punya panjangnya. Kemudian kelengkapan semua bagian wajib harus ada. Nah, tanggal yang benar, tanggal masuk harus dapat diterima, ya, di mana beda format penulisan tanggal dapat menyebabkan kesalahan saat validasi data. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke prosedur code. Saat merancang algoritma, fakta yang perlu diingat bahwa komputer itu melakukan serangkaian instruksi yang Anda tulis. Jika Anda menggunakan kata dalam frase, dalam kode semu, atau pseudo code yang sesuai dengan
sejumlah 6 operasi dasar komputer, di mana 6 operasi komputer dasar itu terdiri yang pertama, komputer itu dapat menerima masukan informasi. Kemudian komputer dapat mengeluarkan informasi, kemudian komputer dapat melakukan operasi aritmatika seperti hitungan. Komputer juga dapat menetapkan dan memberikan nilai ke variabel atau memori. Yang kelima, komputer dapat membandingkan dua variabel dan juga dapat memilih salah satu dari dua tindakan alternatif yang ada. Kemudian yang keenam itu komputer dapat mengulangi kelompok perintah atau tindakan. Oke, yang pertama, komputer dapat menerima masukan informasi. Nah, ketika komputer diperlukan untuk menerima informasi atau input dari suatu sumber tertentu, ya, apakah itu terminal disk atau flash drive. Nah, kata kerja read dan get digunakan dalam pseudocode. Read biasanya digunakan ketika algoritma menerima input dari record pada file, sedangkan get digunakan ketika algoritma menerima input dari keyboard. Oke, contoh instruksi pseudocode untuk menerima informasi adalah jenis read student name, ya, get system date. Kemudian read number 1, number 2, get text code. Nah, di sini ya, setiap contoh di sini menggunakan kata kerja tunggal read atau get ya, di mana diikuti oleh satu atau lebih kata benda untuk menunjukkan data apa yang akan diperoleh. Apa di sini kan berarti dia akan membaca nama mahasiswa ya, nama siswa yang diambil dari dia get system date ya. Di mana diinput dari sistem date-nya. Kemudian komputer can put out information. Komputer dapat mengeluarkan informasi. Nah, ketika komputer diperlukan untuk mengirimkan informasi atau output ke perangkat, kata kerja print, write, put, output, dan display ya digunakan dalam pseudocode, di mana print ini biasanya digunakan ketika output akan dikirim ke printer, sedangkan write digunakan ketika output akan ditulis ke dalam file. Jika output akan ditulis ke layar, kata-kata yang digunakan yaitu put, output, dan display yang digunakan dalam pseudocode. Contoh pseudocode yang umum adalah di sini print program complete. Artinya di sini akan mencetak program secara komplit ke dalam media kertas menggunakan printer. Nah, write customer record to master file, dia kan akan ya outputnya ke dalam sebuah file apa? Dan si master filenya. Kemudian put out name, address, and postcode, output total text, display, and of data. Nah, ini berarti tampilan ke dalam layarnya. Kemudian komputer can perform arithmetic. Ya, komputer dapat melakukan aritmatika. Sebagian besar program memerlukan bantuan komputer untuk melakukan berbagai macam perhitungan matematis atau untuk menerapkan rumus. Nah, untuk ini seorang programmer dapat menggunakan simbol matematika yang sebenarnya atau kata-kata untuk simbol tersebut. Misalkan instruksi pseudocode yang sama dapat dinyatakan sebagai salah satu dari berikut. Add number to total. Misalkan kemudian total sama dengan ya total itu diperoleh dari total ditambah number. Nah, ini merupakan perhitungan aritmatika ya. Nah, kode ekspresi dengan jelas menginstruksikan komputer untuk menambahkan satu nilai ke nilai lainnya. Misalkan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Sehingga keduanya dapat diterima dalam pseudocode di mana simbol sama dengan di sini digunakan untuk menunjukkan penetapan nilai sebagai hasil dari beberapa pemrosesan. Kemudian agar konsisten dengan bahasa pemrograman tingkat tinggi, ya, simbol berikut dapat ditulis dalam pseudocode di mana simbol tanda tambah ini adalah untuk for add, ya, penambahan, penjumlahan, minus for subtract, pengurangan, ya, tanda bintang for multiply, perkalian. Nah, ini decimering for divide, pembagian. Kemudian tanda kurung dua kurung ini adalah untuk penggabungan. Kata kerja hitung dan hitung juga tersedia di mana beberapa contoh pseudocode ya untuk melakukan perhitungan sebagai berikutnya. Divide total ya, total marks by student count. Jadi divide itu berarti kan pembagian ya. Sales tax sama dengan cost price ya.
wajib penjualan dari total harga dikalikan 0,10. Jadi 1% dari total penjualan itu adalah pajak penjualannya. Nah, untuk urutan operasi saat menulis hitungan matematis untuk komputer, urutan operasi matematika standar berlaku untuk kode semu dan sebagian besar bahasa komputer. Operasi pertama yang dilakukan adalah perhitungan. Apapun yang ada dalam tanda kurung, selanjutnya perkalian atau pembagian apapun, seperti yang terjadi dari kiri ke kanan dan dari kiri ke kanan akan dilakukan. Kemudian, setiap kata penambahan atau pengurangan seperti yang terjadi dari kiri ke kanan akan dilakukan. Nah, kalau misalkan 1 ditambah 2 dikalikan 3, nah 1 dan dalam kurung ya 1 tambah 2, nah artinya 1 tambah 2 ini harus dikerjakan terlebih dahulu, ya harus dihitung terlebih dahulu. 1 tambah 2 sama dengan 3, baru 3 dikalikan 3. Kemudian komputer dapat menerapkan nilai ke variabel atau lokasi memori. Ada 3 contoh ya di mana Anda dapat menulis kode semu untuk menetapkan nilai ke variabel atau lokasi memori. Yang pertama, untuk memberikan data nilai awal dalam pseudocode, kata kerja inisial, ya inisialis atau set digunakan. Sedangkan untuk menetapkan nilai sebagai hasil dari beberapa pemrosesan, kita menggunakan simbol sama dengan atau tanda panah ke kiri ya. Nah, untuk menyimpan variabel untuk digunakan nanti, ya kata kerjanya itu kita menggunakan save atau store digunakan. Tapi kita lebih sering menggunakan save ya. Kalau save itu jarang sekali kita gunakan, karena yang umum adalah kita gunakan save. Oke, di sini ada beberapa contoh code. Initially, total price to 0, set student count to 0. Total price ya kan sama dengan cost price ditambah selesai. Nah, atau penulisannya total price ya. Nggak kita tanda panah ke kiri, cost price plus selesai. Nah, for customer 6 in less, customer 6. Nah, perhatikan bahwa simbol sama dengan di sini digunakan untuk menetapkan nilai ke variabel sebagai hasil dari beberapa pemrosesan dan tidak setara dengan simbol matematika sama dengan. Nah, untuk alasan ini beberapa programmer lebih suka menggunakan simbol tanda panah ke kiri untuk mewakili operasi penetapan. Kemudian, selanjutnya, komputer dapat membandingkan dua variabel dan memilih salah satu dari dua alternatif, dari dua tindakan alternatif. Oke, operasi komputer di sini penting ya. Yang tersedia bagi pemrogram adalah kemampuan untuk membandingkan dua variabel dan kemudian sebagai hasil perbandingan memilih salah satu dari dua tindakan alternatif. Nah, untuk merepresentasikan operasi ini dalam pseudocode, kata kunci khusus digunakan yaitu if, then, dan else. Perbandingan data ditetapkan dalam klausa if ya, dan pilihan alternatif ditentukan oleh opsi then atau else. Hanya satu dari alternatif ini yang akan dilakukan setelah pseudocode yang khas ya. Ini if student attendance status is part-time, then add 1 to part-time count, else add 1 to full-time count. Kemudian diakhiri dengan and if. Nah, if di sini merupakan perbandingan, sedangkan kalau untuk ini, ya, untuk pilihan alternatif, ya, di sini kita menggunakan else dan and if. Dalam contoh sini, status kehadiran siswa di sini diselidiki dengan hasil bahwa akumulasi jumlah waktu paruh atau hitung waktu penuh bertambah. Nah, perhatikan penggunaan identitas ya untuk menekankan opsi then, else, ya di sini penekanannya. Sedangkan untuk penggunaan and if di sini pembatas untuk operasi. Jadi kita mengakhirinya dengan and if. Nah, kemudian komputer dapat mengulangi sekelompok tindakan. Ketika ada urutan langkah pemrosesan yang perlu diulang, dua kata kunci khusus ya, do while dan do digunakan dalam pseudocode. Kondisi pengulangan sekelompok tindakan ditetapkan dalam klausa do while dan tindakannya akan diulang tercantum di bawahnya. Sebagai contoh,
2, student total lebih kecil dari 50, read, student record, kemudian print ya, cetak, student name, address to report, add 1 to student total, and do. Nah, dalam contoh ini mudah untuk melihat pernyataan yang harus diulang, karena pernyataan tersebut segera mengikuti pernyataan do one. Dan diberi identitas untuk penekanan tambahan, di mana kondisi yang mengontrol dan mengakhiri pengulangan ditetapkan dalam klausa while. Dan kata kuncinya yaitu and do, bertindak sebagai pembatas. Segera setelah kondisi pengulangan ditemukan salah, ya kontrol di sini diteruskan pernyataan berikutnya yaitu and do. Oke. Saat merancang algoritma solusi, seorang programmer harus memperkenalkan beberapa nama unik yang akan digunakan untuk mewakili variabel atau objek dalam masalah. Semua nama harus bermakna. Nama yang diberikan ke variabel hanyalah metode untuk mengidentifikasikan lokasi penyimpanan tertentu di komputer. Oke, keunikan sebuah nama akan membedakan lokasi ini dengan lokasi lainnya. Sehingga seringkali sebuah nama menggambarkan jenis data yang disimpan dalam variabel tertentu. Misalnya, variabel mungkin di sini salah satu dari 3 tipe data sederhana. Bilangan bulat, bilangan real, atau kompleks. Nah, nama itu sendiri harus cukup transparan untuk menggambarkan variabel secara memadai. Misalnya angka 1, angka 2, dan angka 3 adalah nama yang lebih bermakna untuk 3 angka daripada A, C, dan C. Jika lebih dari satu kata digunakan dalam nama variabel, maka garis bawah berguna sebagai pemisah. Contohnya misalkan pajak underscore penjualan. Dan misalkan di belakang sana, kalau 2 kata kita menggunakan garis bawah. Oke, sebagian besar bahasa pemrograman tidak mentolerir ya spasi dalam nama variabel. Jadi biasanya kita menggunakan huruf kapital sebagai pemisah kata. Misalkan pajak penjualan. Nah, nanti berarti di sini ya, pajak, ya ini kan huruf kecil, kemudian P-nya untuk penjualan itu huruf besar. Nah, untuk keterbacaan tidak disarankan kita merangkai kata-kata dengan menggunakan semua huruf kecil. Seperti ini, car registration. Ini kan agak sulit dibaca ya. Berbeda jika kita menggunakan huruf kapital untuk pemisah kata yang seperti ini, car, berarti ketawa car registration. Berarti lebih mudah membacanya dibandingkan kalau kita menggunakan huruf kecil semua. Kemudian kita masuk ke teori struktur ya. Di mana teori struktur di sini ada merevolusi desain program dengan membangun karakter kerja terstruktur untuk mewakili algoritma solusi. Teori struktur di sini menyatakan bahwa adalah mungkin untuk menulis program komputer apapun dengan hanya menggunakan 3 struktur kontrol dasar yang mudah direpresentasikan dalam struktur, yaitu urutan, seleksi, dan pengulangan. Jadi pada struktur ini kita bisa melakukan urutan, seleksi, dan pengulangan. Nah, untuk urutan, struktur kontrol urutan adalah eksekusi langsung dari satu langkah pemrosesan satu demi satu dalam struktur. Konstruksi ini ya direpresentasikan sebagai urutan pernyataan struktur, misalkan statement A, statement B, statement C. Jadi berdasarkan urutan. Nah, struktur kontrol urutan dapat digunakan untuk mewakili 4 operasi komputer dasar pertama yang terdaftar sebelumnya. Kita akan menerima informasi, kemudian mengeluarkan informasi, melakukan aritmatika, dan menetapkan nilai. Misalkan urutan pernyataan yang khas ya. Add 1 to page count, print heading line 1, print heading line 2, set line count to 0, read customer record. Nah, instruksi ini menggambarkan struktur kontrol urutan serta straightforward list yang ditulis satu demi satu secara top to bottom. Jadi dia akan mengekspresi dulu dari bawah. Kemudian selection. Ya, struktur kontrol seleksi adalah penyajian suatu kondisi dan pilihan antara 2 tindakan, di mana pilihan tergantung pada apakah kondisinya benar atau salah. Ya. Konstruksi ini mewakili kemampuan pengembang komputer yang digunakan untuk mengembangkan operasi komputer dasar kelima, yaitu membandingkan 2 variabel
dan memilih salah satu dari dua alternatif tindakan, di mana dalam pseudocode seleksi diwakili oleh kata kunci if, then, else, dan if. Nah, jika kondisi P benar, maka pernyataan atau pernyataan dalam kasus benar akan dieksekusi, sedangkan dalam pernyataan dalam kasus salah akan dilewati. Jika tidak, pernyataan else, pernyataan dalam kasus kasus benar akan dilewati dan pernyataan dalam kasus salah akan dieksekusi. Dalam kedua kasus, kontrol kemudian lolos ke langkah pemrosesan berikutnya setelah pembatas and if. Nah, untuk contoh pseudocode yang khas mungkin bisa berbunyi seperti ini ya. If student attendance status is part-time, then add 1 to part-time count, else add 1 to full-time count, and if. Kemudian untuk yang repetisi ya, struktur kendali repetisi dapat didefinisikan sebagai penyajian kumpulan instruksi yang akan dilakukan berulang-ulang. Selama kondisinya benar, ide dasar dari kode berulang adalah bahwa blok pernyataan dieksekusi berulang-ulang sampai kondisi terminasi terjadi. Konstruksi ini mewakili operasi komputer dasar ke-6 yaitu mengulang sekelompok tindakan. Contohnya, dual condition P is true statement block and true. Di mana perulangan dual adalah perulangan keputusan terdepan, yaitu kondisi diuji sebelum pernyataan apapun dieksekusi. Jika kondisi dalam pernyataan dual ditemukan benar, blok pernyataan setelah pernyataan itu dieksekusi satu kali. Pembatas undo ya, kemudian memicu kembali kontrak ke penguji ulang kondisi. Jika kondisinya masih benar, pernyataan diulangi, dan jika proses pengulangan berlanjut sampai ke kondisi perintah salah, kontrak kemudian diteruskan ke pernyataan yang mungkin mengikuti pernyataan undo. Oke. Nah, sangat penting bahwa setidaknya satu pernyataan dalam blok pernyataan ini mengubah kondisi dan akhirnya menjadikan yang salah. Karena jika tidak, logika dapat menghasilkan loop tanpa akhir. Jadi akan ada perulangan tanpa akhir terus akan loop. Nah, berikut adalah contoh pseudocode yang mewakili proses pengulangan. Set ya. Student total to 0, 2 student total yang diikuti dari 50, read, student record, student name, address to record. Add 1 to student total, and do. Oke, contoh ini menggambarkan sejumlah poin. Yang pertama itu variable student diinisialisasi sebelum kondisi dual dieksekusi. Kemudian selama total siswa kurang dari 50 yaitu kondisi dual benar, blok pernyataan akan diulang. Nah, setiap kali blok pernyataan dieksekusi, satu instruksi dalam blok akan menyebabkan variabel student total bertambah. Nah, setelah 50 iterasi, total siswa akan sama dengan 50, yang menyebabkan kondisi dual menjadi salah dan pengulangan berhenti. Nah, penting di sini untuk disadari bahwa inisialisasi dan peningkatan selanjutnya dari variabel yang diuji dalam kondisi adalah fitur penting dari konstruk dual. Oke, sampai di sini penjelasan saya untuk pertemuan kedua, ya, program dan pseudocode. Kita ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.